Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas shiratal mustaqim. La ilaha illallahu. Bukan nu berat lain. Ilallahu beratnya. Allahumma taya lain hukbitu ngan karinya hakeki ngangkari budi. Minta maaf kalau senandung dangding yang saya bawakan tidak pas intonasi Sundanya, karena lebih menonjol aksen Jawa Timurnya. Apa yang saya bacakan tadi itu adalah dangding karya Hasan Mustafa yang berjudul Puyung Ngungkung Dina Kurung, pada bait yang ke-79. Puyung Ngungkung Dina Kurung itu formatnya adalah format kinanti. Jadi di dalam kesusastraan Sunda yang disebut danding, atau kalau di Jawa disebut mocopatan, itu format-formatnya sama dengan di Jawa. Ada kinanti, ada asmorodono, ada dandangkulo, dan lain sebagainya. Persis mocopatan Jawa Timur. Mengapa itu bisa terjadi? Karena dulu ketika Mataram Islam berkuasa, yang wilayahnya sampai di tanah Pasundan, maka para bupati-bupati Pasundan itu setiap tahun menyampaikan upeti ke Jawa Tengah sebagai ibu kota Mataram Islam. Ketika para bupati Pasundan itu menyampaikan upeti, tidak sehari dua hari, tidak seminggu dua minggu, tapi berbulan-bulan menetap di sana. Ketika menetap di ibu kota Mataram Islam di Jawa Tengah, atau dalam hal ini Yogyakarta, maka mereka, para bupati Sunda ini, mempelajari budaya Jawa, terutama di bidang sastra. Di antaranya mocopatan, kinanti, asmorodono, dandangkulo, dan lain sebagainya itu. Hanya saja mereka mentransfer kalimat-kalimat kinanti itu ke dalam bahasa dan budaya Sunda, walaupun format yang disebut guru wilangan dan guru lagunya tetap sama. Guru wilangan itu adalah berkaitan dengan jumlah baris kalimat kata-katanya. Guru lagu artinya bunyi terakhir dari kalimat-kalimat itu ada aturannya. Kinanti berbeda dengan asmaradana. Asmaradana berbeda dengan sinom, dan begitu selanjutnya. Begitu pula peruntukannya. Kinanti biasanya peruntukannya, kinanti berarti penantian atau kerinduan, yang biasanya dipakai untuk mengekspresikan jiwa kerinduan. Asmaradana sebagaimana namanya, untuk mengekspresikan suasana kasih sayang dan percintaan. Begitu pula seterusnya, dandangkulo, sinom, dan lain sebagainya. Itu sekedar pengantar daripada dangding atau geguritan atau mocopatan kalau di Jawa.
Yang saya baca tadi adalah dangding format kinanti di dalam judul Puyung Ngungkung Dina Kurung. Di dalam Puyung Ngungkung Dina Kurung ini ada 180 bait. Yang saya baca tadi itu adalah bait ke-79. Itu adalah karya dari Hasan Mustafa. Pertanyaannya, siapakah Hasan Mustafa itu? Hasan Mustafa adalah seorang ulama sekaligus sastrawan Tatar Sunda yang lahir pada 5 Juni 1852 di Cikajang, Garut, Jawa Barat. Sejak kecil, sejak umur 7-8 tahun dia sudah diajak berkelana oleh bapaknya ke Mekah. Kemudian beberapa tahun tinggal di sana, kemudian kembali lagi ke Tatar Sunda. Sekitar umur 17 tahun dia kembali lagi ke Mekah dan menetap di sana kurang lebih 10 tahun. Begitu pula seterusnya, bahkan 3 kali Hasan Mustafa itu mukim di Makkah Al-Mukarramah untuk belajar agama. Tetapi sebagai seorang Sunda, rupanya dia mempunyai jiwa sastra, dan jiwa sastranya itu diekspresikan dengan tembang-tembang yang disebut dangding atau keguritan itu. Tidak lebih atau tidak kurang, dangding yang ditulis oleh Hasan Mustafa yang diketemukan hari ini adalah 10.000 bait dengan berbagai variasinya dan berbagai temanya. Sebagai seorang amtenar atau pegawai, Hasan Mustafa juga pernah menjadi kepala penghulu kota raja di Aceh. Dan dia juga menjadi kepala penghulu di Bandung. Sehingga kalau kita ke Bandung ada nama jalan PHH Mustafa. Itu singkatan dari Penghulu Haji Hasan Mustafa. Dan akhirnya tahun 1930 Hasan Mustafa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimakamkan di Bandung di areal pemakaman para bupati Bandung. Kali ini saya membacakan dangding Puyung Ngungkung Dina Kurung yang dikumpulkan oleh Ayub Rushdie setelah beliau, Ayub Rushdie ini berkelana ke Belanda, ke Eropa untuk mengumpulkan dangding-dangdingnya Hasan Mustafa ini. Dan di dalam buku Haji Hasan Mustafa Jeng Karya-karyana, Ayub Rushdie mengumpulkannya utuh di dalam bahasa Sunda. Mohon maaf karena logat saya Jawa Timuran, jadi ketika membaca teks-teks Sunda agak kurang begitu tepat. Mengapa saya membaca Kinanti Puyung Ngungkung Dina Kurung ini? Karena di dalam bait yang ke-56 bait ini menjadi kontroversi di kalangan ulama maupun sastrawan baik Sunda maupun di luar tanah Sunda. Bait 56 itu bunyinya, "Ce aing Allah mah batur, ce batur Allah mah aing, ce aing Allah mah eta, ce eta Allah mah aing, ce aing Allah mah saha, ce saha Allah mah aing." Bait-bait kalimat dangding di dalam kinanti yang berjudul Puyung Ngungkung Dina Kurung itu pada pasak bait yang ke-56 dikritisi secara negatif
baik oleh ulama maupun oleh sastrawan dengan menuduh Hasan Mustafa mempopulerkan atau beraliran wahdatul wujud, sehingga dia digelari sebagai seorang ulama yang mahiwal, artinya ulama yang nyeleneh dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan ulama yang sesat. Dalam kesempatan ini marilah kita cermati kalimat per kalimat dari Dangdeng Puyung Ngungkung Dina Kurung pasal atau bait ke-56 yang banyak dicurigai itu. Mari kita cermati Dangdeng Hasan Mustafa dengan format kinanti yang berjudul Puyung Ngungkung Dina Kurung, yang dijadikan alasan para ulama atau sastrawan bahwa Haji Hasan Mustafa seorang penganut wahdatul wujud. Apa benar seperti itu? Mari kita cermati. Pertama-tama, format yang dipakai oleh Hasan Mustafa di dalam mengekspresikan suasana batinnya itu menggunakan format kinanti. Kenapa bukan format Asmarandana? Kenapa bukan format sinom dan lain sebagainya? Hasan Mustafa memilih format dangdeng yang ditulisnya itu dengan format kinanti, karena kinanti itu artinya kerinduan. Pertanyaannya, rasa kerinduan atau karakter rindu atau sifat kerinduan, apakah itu dimiliki oleh Sang Pencipta? Tentu jawabnya tidak. Jadi faktor kerinduan atau rasa rindu itu adalah karakter ciptaan. Jadi kalau Hasan Mustafa menulis dangdengnya dengan format kinanti, itu menunjukkan bahwa beliau adalah seorang ciptaan yang sangat merindukan kepada Sang Pencipta. Itu poin pertama. Poin yang kedua, judul jadi pada ekspresi batin dari Hasan Mustafa dengan menggunakan format kinanti yang diberi judul Puyung Ngungkung Dina Kurung. Puyung Ngungkung Dina Kurung itu artinya burung puyuh yang bersenandung di dalam sangkar atau di dalam kurung. Burung adalah sebuah metafor dari kaum sufi bahwa burung itu merupakan metafor dari jiwa atau ruh manusia, sedangkan sangkar adalah metafor dari jasad yang dimiliki oleh semua jiwa. Artinya, jiwa manusia yang diperumpamakan burung itu terkurung di dalam sangkar yang berbentuk jasad. Dan itu biasa di dalam kalangan para tasawuf, bahwa metafor burung itu senantiasa digunakan. Misalnya saja Fariduddin Atfar juga menulis Musyawarah Burung. Itu juga merupakan metafor dari gejolak jiwa manusia yang ingin terlepas dari sangkarnya, yaitu jasad yang membelenggu. Sebab manusia itu bisa sedih, manusia itu bisa sakit,
manusia itu bisa sehat, manusia itu bisa gembira, karena dia masih terwadai oleh jasad yang terkungkung oleh hukum besinya alam. Sehingga para pencari sangkan paraning dumadi itu akan mencari upaya untuk jiwanya tetap gembira, jiwanya tetap sehat, jiwanya tetap bisa melanglang jagat dengan cara senantiasa merindukan Sang Pencipta. Artinya, dari poin kedua ini, satu, Puyung Ngungkung Dina Kurung itu menunjukkan bahwa seorang Hasan Mustafa masih mengakui dirinya sebagai makhluk, bukan Sang Pencipta. Dia masih mengatakan dirinya adalah ciptaan, sehingga dia menggambarkan sebagai puyung ngungkung dina kurung. Artinya burung puyuh yang bersenandung karena rindu kepada Sang Maha Penciptanya ketika dia berada di dalam sangkar. Yang ketiga, mari kita cermati bait ke-56 dari Puyung Ngungkung Dina Kurung itu. Cek aing Allah ma batur, cek batur Allah ma aing, cek aing Allah ma eta, cek eta Allah ma aing, cek aing Allah ma saha, cek saha Allah ma aing. Kalau diterjemahkan secara bebas, kata saya Allah itu teman. Kata teman Allah adalah saya. Kata saya Allah adalah itu. Kata itu Allah adalah saya. Kata saya Allah adalah siapa. Kata siapa Allah adalah saya. Perhatikan, cermati dengan teliti kalimat dan kata-kata yang dipakai oleh Hasan Mustafa. Kata saya Allah itu teman. Jadi menurut Hasan Mustafa, kata Hasan Mustafa, Allah itu teman. Kata teman, Allah adalah saya. Perhatikan. Kata saya Allah adalah teman. Kata teman, saya adalah Allah. Artinya, saya di dalam bait ini itu adalah Allah. Dan Allah sendiri mengatakan, saya, kata teman, adalah Allah. Jadi kata Allah, saya adalah Allah. Itu baris pertama dan baris kedua. Baris yang ketiga, kata saya, Allah adalah itu. Kata saya, kata Hasan Mustafa, Allah itu adalah itu. Kata itu, Allah adalah saya. Itu di dalam bait ini kan sama dengan Allah. Maka kata itu, Allah itu adalah saya. Artinya apa? Kata Allah, Allah itu ya saya. Baris yang keempat. Kata itu adalah baris yang kelima. Kata saya, Allah adalah siapa? Kata saya, Allah itu adalah siapa? Kata siapa? Allah adalah saya. Apanya yang mahiwal? Apanya yang aneh? Itu dari segi satu sisi. Dari segi yang lain, cermati kata-kata dan kalimat yang dipakai Hasan Mustafa. Kata saya, Allah itu adalah teman. Ketika Hasan Mustafa mengatakan saya pada dirinya, dia mengatakan kata saya, Allah itu teman.
Kata saya Allah adalah itu. Kata saya Allah adalah siapa? Tidak ada kalimat yang ditulis oleh Hasan Mustafa yang mengatakan kata saya Allah adalah saya. Tidak ada. Cermati baik-baik bait ke-56 dari Puyung Ngungkung Dina Kurung ini. Itu kira-kira pemahaman saya berkaitan dengan pas bait ke-56 daripada Puyung Ngungkung Dina Kurung. Nah, kalau kita mau membaca bait yang ke-79 yang saya baca di dalam awal pertemuan ini, jelas sekali. La ilaha illallahu pok-pokan nu berat lain, ilallahu beratnya, Allahu meh taya lain, hubbitu ngankari nya, hakeki ngangkari budi. Pasal 79 dari Kinanti Puyung Ngungkung Dina Kurung itu sangat tauhid dan sangat mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan uraian singkat ini sedikit menjadi bahan perenungan kita yang menuduh Hasan Mustafa sebagai wahdatul wujud atau mengaku dirinya Allah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.